emang yang nawarin gaji gede siapa yang bisa selain Persib? Kurang apa gitu? Duit ada, sponsor banyak, ya kan, manajemennya juga udah menurut saya salah satu yang paling profesional gitu ya, selain Bali United dan beberapa tim lain gitu di sekarang ini di Liga. Menangkan drama di Stadion Kanjuruhan, Bojan Hodak apresiasi kerja keras Tom HYCS. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah timnya menaklukkan Arema FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung tidak mudah bagi Pangeran Biru. Mereka sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Mateus Daconceição Nascimento pada menit ke-12. Namun, semangat juang tinggi membawa Persib berbalik unggul lewat gol William Barros di menit ke-59 dan Federico Barba pada masa tambahan waktu. Secara keseluruhan, kami layak mendapat kemenangan ini karena kami terus berusaha mencetak gol meski sebelumnya 2 kali mengenai tiang yang salah satunya datang dari tendangan Beckham. Sejak babak pertama, kami sudah bermain dengan baik, ujar Hodak. Bojan menilai, bukan hal yang mudah bagi anak asuhnya usai jalani laga AFC Champions League lalu melawat ke kandang Arema FC. Timnya baru saja melakoni laga berat melawan Lion City Sailors di ajang AFC Champions League, hanya berselang beberapa hari sebelum menghadapi Arema. Lawan mencetak 1 gol dari 1 peluang yang tentu akan kami perbaiki. Ini laga kedua dalam 4 hari yang cukup melelahkan. Tapi, saya pikir kami bermain cukup baik dan saya senang dengan sebagian besar yang terjadi di laga ini, ungkap pelatih asal Kroasia tersebut. Persib juga harus menghadapi tantangan tambahan setelah Frans Putros diganjar kartu merah di menit ke-63. Namun, situasi itu tidak membuat tim kehilangan kendali. Sebaliknya, mereka justru menunjukkan soliditas hingga berhasil mencetak gol kemenangan. Masalahnya, kami mendapat kartu merah, tapi masih bisa mencetak gol meski harus bermain dengan 10 pemain. Setelah itu kami bisa bertahan dengan baik, dan saya pikir itulah segala yang kami butuhkan, pungkas Hodak. Sementara itu, alasan Bojan Hodak tunjuk Beckham Putra jadi kapten Persib lawan Arema. Ada pemandangan berbeda saat Persib Bandung menghadapi Arema FC. Ban kapten yang biasanya melingkar di lengan Mark Klok, kali ini dipakaikan kepada Beckham Putra. Keputusan itu sempat mengejutkan, sebab di laga tersebut masih ada sosok senior seperti Teja Paku Alam yang turun sebagai starter. Rupanya, Bojan punya alasan tersendiri mengapa ban kapten diberikan kepada Beckham. Menurutnya, pemilihan kapten bukan semata soal senioritas usia, melainkan juga lamanya kebersamaan dengan klub. Namun selain itu, ada faktor lain yang membuat Bojan enggan memberi ban kapten kepada Teja. Faktor itu ialah aturan terkait hanya kapten tim yang berhak berbicara dan melayangkan protes kepada wasit. Normalnya di ruang ganti, kapten adalah pemain yang paling lama berada di klub. Di tim kami, pemain yang paling lama berada di klub adalah Teja, tapi saya tidak suka penjaga gawang untuk menjadi kapten, terutama setelah adanya aturan hanya kapten yang bisa berbicara dengan wasit, jelas Bojan. Saya kurang nyaman ketika kaptennya adalah kiper. Itu alasannya dan Beckham juga adalah pemain paling lama di klub setelah Teja, tambahnya. Bagi Beckham, kesempatan memimpin rekan-rekannya di lapangan menjadi pengalaman berharga. Tentunya sangat senang bisa dipercaya sebagai kapten. Saya masih muda dan tentunya ini menjadi pembelajaran yang bagus untuk kedepannya karena saya semakin percaya diri juga untuk menghadapi pertandingan bahwa saya bisa lebih baik dari sebelumnya, ucap Beckham. Di lain sisi, ungkap peran Eliano yang tampak bermain lebih ke belakang. Ia menyebut fleksibilitas sang pemain menjadi alasan utama. Mengenai Eliano, ketika kami mendatangkannya, kami tahu dia bisa bermain di banyak posisi. Sebagai stopper memang dia tidak bisa, tapi di posisi lain, dia bisa. Di posisi bek kiri dia bermain dengan baik dan cukup bertanggung jawab dalam melakukan aksi bertahan. Itu alasannya, dan dia melakukannya dengan baik, terang Bojan. Usai kalah dramatis, pelatih Arema FC komentari kinerja wasit yang memimpin laga. Ia, Marcos Santos menyoroti kinerja wasit tepat setelah laga. Pelatih asal Brasil itu menilai timnya layak mendapatkan setidaknya 1 hadiah penalti. Lebih lanjut, Marcos Santos mengaku sangat kecewa karena tak bisa mempersembahkan kemenangan bagi Aremania. Jelas seharusnya kami mendapatkan penalti dan keputusan wasit ternyata tidak seperti itu. Dan itulah yang akhirnya membuat kami sedih dan kesal. Karena kami melihat Aremania yang hadir di stadion cukup banyak. Mereka hanya bisa meratapi kekalahan karena kami tahu itu pertandingan penting untuk menarik penggemar kami ke stadion, kata Marcos Santos. Meskipun Arema kalah, para supporter tetap memberikan dukungan kepada tim mereka. Mereka optimis terhadap performa tim di pertandingan berikutnya dan berharap agar tim bisa segera bangkit. Tanggung jawab ada di semua pemain dan pelatih. Tetapi kamu gak mau diam begitu saja.
Lihat apa yang kami lakukan saat menghadapi Bayangkara dan PSIM. Sepak bola seperti itu, kami harus bangkit dan lebih kerja keras lagi, ucap Marco Santos. Arema FC selanjutnya harus bertamu ke kandang Persis Solo. Duel ini nantinya digelar di Stadion Manahan, Surakarta, pada Minggu, 28 September 2025. Hal menarik lainnya adalah, akun Arema FC diserbu bobotoh setelah Persib menang. Sampaikan maaf dan terima kasih. Bobotoh menyampaikan maaf sekaligus berterima kasih atas 3 poinnya. Selain itu, mereka juga mendoakan agar Arema FC segera bangkit. Emang yang nawarin gaji gede siapa yang bisa selain Persib? Aku juga wajar, Jo. Ya, gue kalau dapat segitu umur 30 ya gue ambil lah. Ekspektasi kepada tim Persib itu dari musim ke musim selalu tinggi. Beban untuk menjadi tim yang terbaik itu selalu tinggi. Kurang apa gitu? Duit ada, sponsor banyak, ya kan, manajemennya juga udah. Berita lainnya, Tom Haye merespons kritik dengan cara terbaik. Ia ikut membawa Persib Bandung mengukir kemenangan dramatis di markas Arema FC. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, bermain sebagai starter saat melawan Arema FC. Ia ditampilkan selama 90 menit penuh. Padahal, begitu mendarat di Persib Bandung, Tom Haye sempat mendapatkan kritik karena dinilai belum berada di level permainan terbaiknya. Kondisi kebugarannya dianggap belum berada di level kompetitif, mengingat ia tak melakoni proses persiapan pramusim dengan tim manapun. Kendati begitu pada laga Arema FC versus Persib Bandung, Tom Haye dipercaya tampil sejak menit pertama oleh pelatih Bojan Hodak. Ia turut mengantarkan tim beralias Maung Bandung mengukir kemenangan comeback dramatis dengan 10 pemain. Dalam laga kontra Arema FC, Tom Haye tampil sebagai metronom di lini tengah dan beberapa kali melepaskan umpan kunci. Tom Haye seperti menjawab langsung kritik yang belakangan kerap dialamatkan kepadanya di media sosial. Ya, saya rasa itu bagian dari permainan. Anda bicara tentang pesan kritik dan saya hanya melihatnya secara positif, kata Haye. Kami tetap berlatih. Di sisi lain juga pelatih berkata bahwa musim ini kami melakukan banyak perubahan dan mendatangkan pemain yang baru pertama kali bermain bersama. Ditambah ada 4 pemain baru, termasuk saya, datang terlambat, terangnya. Berkat hasil kemenangan di kandang Arema FC, Persib kini berhak menempati peringkat 4 klasemen Super League 2025 hingga 2026 dengan bekal 10 poin dari 5 kali bertanding. Persib Bandung yang berstatus juara bertahan berjarak 5 angka dari puncak klasemen yang dihuni Borneo FC. Laga Borneo FC versus Persis Solo berkesudahan dengan skor 1-0 dengan gol sematawayang Mariano Peralta di menit 98. Gol tersebut menjadi penentu hasil akhir. Dengan demikian, Borneo FC jadi satu-satunya kontestan Super League 2025 hingga 2026 yang terus mampu menjaga tren kemenangan. Skuad berjulukan Pesut Etam tersebut kini gagah di puncak klasemen dengan raihan 15 poin dari 5 laga.